Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Rina Munawati, mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini Ibu mengucapkan selamat kepada peserta didik baru kelas 10 yang sudah berhasil diterima di SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, walaupun harus belajar secara online di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu materi pengenalan lingkungan sekolah, yaitu pembinaan akhlak dan karakter. Apa itu akhlak dan apa itu karakter? Bagaimana sih akhlak atau karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik? Nah, kita akan membahas pada materi hari ini ya. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan nasional itu kan menekankan kepada 3 aspek ya. Yang pertama adalah aspek pengetahuan atau knowledge. Yang kedua aspek keterampilan atau skill. Dan yang ketiga aspek sikap atau attitude. Nah, dari 3 aspek ini mana sih yang paling penting? Nah, tiga-tiganya itu penting dan harus dimiliki oleh peserta didik ya. Pengetahuannya bagus, keterampilannya juga bagus, dan memiliki sikap yang baik. Untuk apa? Agar nantinya peserta didik itu bisa bersaing dengan yang lain gitu, bisa menjadikan negara kita lebih baik karena memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik gitu ya. Dan juga bisa menjadikan sumber daya manusia yang unggul yang mampu bersaing di masa yang akan datang. Nah, tadi kan Ibu katakan bahwa ketiga aspek ini penting dan harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, tapi fenomena yang terjadi sekarang biasanya lebih fokus kepada aspek pengetahuan gitu. Jadi yang dikejar adalah pengetahuannya, bagaimana pengetahuannya nilainya bagus atau knowledge-nya itu meningkat gitu ya, dengan mengesampingkan aspek yang ketiga, yaitu aspek sikap atau attitude. Padahal sikap itu juga penting ya dimiliki oleh peserta didik. Sikap yang seperti apa ya? Tentunya sikap yang baik. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa ada salah satu siswa misalkan dia pinter gitu, dia nilainya bagus, pengetahuannya bagus, tapi sangat disayangkan sikapnya kurang bagus gitu ya. Ya, tapi tetap aja dia mendapat nilai yang bagus karena tadi aspek pengetahuan atau kemampuannya di knowledge-nya itu bagus. Sedangkan ada siswa yang mungkin pengetahuannya itu kurang bagus, yang maksudnya pengetahuannya itu di bawah rata-rata lah misalnya, tidak bisa mengikuti pembelajaran gitu ya secara cepat gitu. Tapi siswa ini punya sikap yang bagus, punya akhlak yang bagus, punya karakter yang baik gitu. Nah, tentu kan terhadap siswa yang seperti ini juga ya harus juga mendapat nilai yang bagus gitu, dan harus juga dibantu. Nah, kenapa sih sikap itu penting? Kenapa sih sikap itu penting, dan kenapa sih akhlak atau karakter itu harus dibina di sekolah gitu ya, atau dibiasakan juga di lingkungan rumah? Karena banyak terjadi, misalnya mungkin kamu tahu ada pejabat yang korupsi ya. Nah,
ini sebagai salah satu contoh saja ya. Pejabat yang korupsi itu kan kita tahu bahwa ya dia punya pengetahuan yang bagus kan, dia punya intelektualitas yang tinggi, yang cerdas, tapi sayangnya sikapnya kurang baik, makanya dia korupsi gitu kan. Nah oleh karena itu begitu pentingnya akhlak dan karakter ini dimiliki, akhlak dan karakter yang baik itu dimiliki oleh peserta didik agar nantinya tidak ada lagi orang-orang yang berbuat curang gitu ya. Ya diharapkan dia pengetahuannya bagus, kemudian punya skill atau keterampilan yang bagus dan juga akhlak yang baik. Nah apa saja sih akhlak yang baik itu? Misalnya sikap jujur, nah kemudian disiplin, kemudian bertanggung jawab ya, kemudian berkata-kata yang sopan. Nah dalam lingkungan, dalam kegiatan di sekolah sebetulnya aspek atau sikap ini sangat penting dan sering juga dipraktekkan ya. Misalnya sikap jujur itu apa? Sikap jujur itu kalau belajar atau kalau ada ujian mengerjakan sendiri itu kan jujur. Kebalikannya kalau nggak jujur ada ujian ya nanya ke temennya gitu atau nyontek, nah itu kan berarti tidak jujur. Hal-hal seperti itu kan sering kalian praktekkan ya di sekolah, maksudnya dituntut untuk mengerjakan ujian itu sendiri gitu ya, dituntut untuk mengerjakan ujian dengan jujur. Nah kemudian sikap disiplin ya, disiplin itu misalnya tidak datang terlambat, kemudian tidak bolos, kemudian memakai seragam yang sudah ditentukan gitu sesuai dengan hari, memakai atribut gitu kan, mengikuti upacara. Nah itu kan contoh-contoh kegiatan disiplin yang mungkin juga sudah kalian sering lakukan pada waktu kalian di sekolah menengah pertama atau di SMP ya. Kemudian artinya sikap seperti itu sudah harus juga dibiasakan gitu. Jangan sampai yang tadinya datangnya tidak pernah terlambat, kemudian karena ikut-ikutan temannya jadi terlambat gitu. Nah hal-hal seperti ini kan harus sering dibiasakan. Tentu kalau yang dari SMP-nya udah terbiasa disiplin ya mudah-mudahan pada saat di SMA juga terbiasa melakukan disiplin. Kemudian bertanggung jawab itu apa? Misalnya piket, nah itu kan ada jadwalnya tuh ya. Nah bertanggung jawab tuh terhadap tugas atau ya tugas piket yang diberikan. Misalnya ada temennya yang nyapu gitu ya, kita bantu dengan membersihkan sampah atau membuang sampahnya, atau membersihkan papan tulis, menghapus papan tulis ya, apa aja lah gitu yang menunjukkan bahwa kita itu bertanggung jawab dan mengikuti kegiatan tersebut gitu. Maksudnya bertanggung jawab terhadap amanah atau tugas piket yang sudah diberikan. Kemudian sikap jujur, nah juga harus dimiliki oleh peserta didik. Misalnya apa? Misalnya udah dikasih nih uang untuk bayar buku gitu kan, atau LKS atau pembayaran lainnya, kegiatan pramuka misalnya. Nah kalau orang yang jujur ya, yang dikasih sama orang tua itu ya langsung disetorkan gitu, langsung dibayarkan, tidak dipakai untuk kepentingan sendiri gitu ya. Tapi kan kalau orang nggak jujur ya bisa aja mintanya 50.000 gitu, padahal kegiatannya hanya membutuhkan biaya sekitar 20.000 gitu. Nah itu kan berarti ada sisi 30.000 itu ya, itu sama aja tuh korupsi juga gitu ya. Nah hal-hal seperti ini harus
kalian miliki. Maksud ibu begini, kalian tidak hanya mengejar pengetahuan saja, tapi juga harus memperhatikan aspek sikap tadi ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ditayangkan materi PowerPoint berikut ini. Silakan kalian simak materi atau tayangan berikut ini. Akhlak terpuji. Yang termasuk akhlak terpuji adalah 1. Berperilaku jujur. 2. Berperilaku bertanggung jawab. 3. Berperilaku hidup bersih. 4. Berperilaku disiplin. Jujur. Orang yang jujur berkata dan berbuat sesuai kenyataan. Anak yang berperilaku jujur selalu berkata benar. Lawan dari jujur adalah bohong atau dusta. Sifat bohong harus dihindari. Bila kita jujur, kita akan dipercaya oleh siapa saja. Anak yang jujur dipercaya orang tua, guru, dan teman. Orang yang jujur akan untung. Orang yang tidak jujur akan rugi. Allah mencintai orang yang jujur. Berperilaku bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada orang lain, dan bertanggung jawab kepada Allah. Perilaku bertanggung jawab kepada diri sendiri misalnya 1. Rajin belajar. 2. Mengerjakan tugas sekolah. 3. Menjaga kesehatan. 4. Menjaga kebersihan badan. Bertanggung jawab kepada orang lain misalnya menjalankan piket di kelas. 2. Membantu membersihkan rumah. Bertanggung jawab kepada Allah misalnya tidak lupa mengerjakan sholat 5 waktu. 2. Membaca Al-Quran. 3. Beramal. Perilaku hidup bersih. Pakaian berguna untuk melindungi badan agar badan tidak cepat terkena kuman. Pakaian juga berguna menutup aurat. Jika tempat sholat bersih, sholat akan jadi lebih khusyuk. Allah sangat menyukai kebersihan. Jadi, agar disukai Allah, kita harus selalu menjaga kebersihan. Nabi Muhammad berkata, jika tidur sebaiknya miring ke kanan, agar jantung yang di sebelah kiri tidak terhimpit dan kita bisa bernafas lega. Perilaku hidup bersih. Contoh perilaku hidup bersih: 1. Bersih badan. 2. Bersih pakaian. 3. Bersih tempat sholat. 4. Bersih tempat tidur. 5. Bersih tempat belajar. 6. Bersih lingkungan. Rumah yang bersih membuat penghuninya sehat. Lingkungan yang bersih membuat masyarakat sehat. Lingkungan yang bersih jauh dari wabah penyakit. Rumah dan lingkungan yang kotor mudah diserang penyakit. Perilaku disiplin. Contoh hidup disiplin adalah: 1. Bangun pagi ketika harus bangun. 2. Belajar ketika waktunya belajar.
3. Menonton televisi hanya ketika bukan hari sekolah. 4. Taat peraturan sekolah. 5. Tidak datang terlambat ke sekolah. 6. Teratur mengerjakan semua hal. Ringkasan: orang yang jujur dicintai Allah. Orang yang jujur dipercaya oleh orang lain. Kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kita harus bertanggung jawab kepada orang lain. Kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan bermanfaat bagi kesehatan. Kita dianjurkan disiplin dalam segala hal. Muslim yang baik harus berperilaku disiplin, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, bagaimana? Kalian sudah menyimak pada tayangan tadi kan? Mudah-mudahan itu dapat lebih memberikan pemahaman kepada kalian apa saja akhlak atau karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.